Xiao Chen mengambil langkah panjang ke arah teriakan itu, menuju sisi timur perkemahan. Saat dia mendekat, tangisan sedih semakin keras. Ketika dia berada sekitar 400 meter dari sumber suara, Xiao Chen berhenti. Dia memadatkan rasa spiritualnya menjadi sebuah kolom dan memperluasnya ke depan secara perlahan. Ketika mencapai 200 meter, Xiao Chen bisa merasakan sense spiritualnya terhalang oleh sesuatu. Puci, Xiao Chen berkonsentrasi dan membentuk sense spiritualnya menjadi bentuk pedang, perlahan menembus penghalang untuk mencegahnya melangkah lebih jauh. Setelah beberapa waktu, indera spiritualnya akhirnya sampai pada asal suara. Di alur depan, ada seorang master bela diri yang mengenakan pakaian kelantang tergeletak di tanah. Di depannya ada seekor burung hitam besar, sedang melahap organ dalamnya. Xiao Chen sedikit mengernyit dan melihat ke atas, ada sesosok manusia gelap melayang di udara. Dia lebih gelap dari malam, dan keberadaannya memberikan perasaan yang dalam dan jahat seperti lubang hitam. Meski sangat aneh, Xiao Chen bisa merasakan perasaan sangat lemah yang datang dari tubuh orang tersebut, dia seharusnya terluka parah. Setelah bersembunyi selama 3 hari, akhirnya aku menemukannya. Xiao Chen mendengar sosok gelap itu tertawa dan bergumam pada dirinya sendiri. Tawa di kegelapan malam terdengar seperti berasal dari neraka, dan sangat suram. Tiba-tiba, ki hitam keluar dari tubuh kultivator di tanah dan masuk ke tubuh orang lain. Ekspresi kenikmatan luar biasa muncul di wajahnya. Seolah-olah dia bisa merasakan kelezatan burung aneh yang memakan organ dalamnya. Bahkan Xiao Chen bisa merasakannya ketika luka di tubuh sosok gelap itu mulai pulih secara signifikan saat ki hitam memasukinya. Ia sebenarnya mengandalkan konsumsi organ dalam manusia untuk memulihkan lukanya, sungguh sulit dipercaya. Ketika ki hitam itu menyebar, kultivator kelantang di tanah tidak lagi mengeluarkan suara apapun. Burung hitam besar itu terbang ke kaki sosok gelap itu dengan suara "sua". Xiao Chen sangat terkejut, dia yakin burung besar ini adalah binatang iblis. Orang ini sebenarnya bisa menunggangi binatang iblis. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Saya awalnya berpikir bahwa kematian pasti menunggu saya, siapa yang tahu bahwa saya akan menemukan makanan ini. Sungguh tak terduga bagi raja ini, pria itu tersenyum, merasa senang dengan dirinya sendiri ketika dia berdiri di atas burung besar itu. Tiba-tiba, raut wajahnya berubah. Dia menatap kolom sense spiritual Xiao Chen. Matanya memancarkan cahaya yang dalam, dan seolah-olah dia bisa melihat melalui sense spiritual Xiao Chen yang tidak berbentuk. Xiao Chen dengan cepat menyebabkan sense spiritualnya berubah menjadi pedang kecil dan bersembunyi di balik pohon besar, diam-diam mengamati orang itu. Setelah pria itu melihat rasa spiritual Xiao Chen, sepertinya dia teringat sesuatu yang mengerikan, ekspresi ketakutan melintas di wajahnya. Mengendarai burung iblis itu, dia melarikan diri seolah-olah dia dalam keadaan yang menyedihkan. Itu sangat cepat, seperti sambaran petir hitam, meninggalkan garis-garis gelap yang tak terhitung jumlahnya di hutan. Dia berhasil segera meninggalkan jangkauan yang bisa diamati oleh sense spiritual Xiao Chen. Xiao Chen tidak berani maju dengan gegabah, dia perlahan mendekati kultivator kelantang yang sudah mati hanya setelah pria itu sudah lama pergi. Keadaannya persis sama dengan 2 mayat lainnya yang mereka temukan. Kelihatannya, mereka mati saat burung itu memakan mereka. Orang ini dapat dengan mudah membunuh 3 martial grandmaster meskipun kondisinya terluka parah. Di alam mengerikan apa dia berada? Xiao Chen merasa takut hanya dengan memikirkannya. Terlepas dari situasinya, pria aneh ini telah membantu Xiao Chen secara tidak langsung menghilangkan beberapa masalah. Jika ketiga martial grandmaster muncul untuk membunuh Xiao Chen dan rekan senegaranya, mereka tidak akan selamat. Mengingat kembali pikirannya, Xiao Chen mengabaikan tubuh di tanah dan segera kembali ke kamp. Xiao Chen untuk sementara menyembunyikan masalah ini dari Xiao Yulan ketika dia menginterogasinya. Dia merasa masalahnya sangat aneh. Tidak disangka sebenarnya ada seseorang yang bisa mengendalikan binatang iblis. Sebelum dia mengklarifikasi hal ini, Xiao Chen memutuskan untuk sementara tidak memberi tahu yang lain. Sekitar tengah malam mereka berdua memanggil seseorang untuk mengambil alih giliran kerja mereka. Setelah istirahat selama 4 jam, langit sudah cerah. Tentu saja, di dalam hutan suram, keadaan masih gelap dan suram. Jarak pandangnya tidak lebih baik dibandingkan saat malam hari.
Namun, setidaknya tidak sedingin malam hari. Xiao Chen menggerakkan lengan kirinya, dengan pil pengisian darah dia merasa tidak ada lagi masalah besar dengannya. Esensinya tidak bisa mengalir dengan lancar, tapi sebaiknya jangan melakukan gerakan berlebihan untuk saat ini. Orang lain di gubuk kayu itu masih tidur. Karena tidak ada sinar matahari yang menyinari gubuk kayu untuk membangunkan mereka, mereka semua tertidur lelap. Jadi, Xiao Chen membangunkan semua orang sendiri. Setelah mereka selesai mandi, mereka mulai membagi orang ke dalam kelompok. Ketika mereka dibagi menjadi beberapa kelompok, Xiao Ling petik terbalik R menyatakan bahwa dia ingin berada dalam kelompok Xiao Chen. Bahkan ada beberapa orang lain yang mengungkapkan pemikiran yang sama. Hal ini menyebabkan Xiao Chen merasa sakit kepala. Akhirnya, dia memutuskan untuk menggabungkan kelompok Xiao Yulan dan Xiao Jian. Dengan cara ini, kekuatan kedua kelompok akan serupa. Pada akhirnya, Xiao Ling petik terbalik R masih ditugaskan di kelompok Xiao Chen. Xiao Chen memimpin 4 orang dan menuju ke selatan. Dia memutuskan untuk memulai dengan kadal api. Ini karena dia telah membunuh cukup banyak orang, dan memiliki pengalaman dengan mereka. Dia melepaskan rasa spiritualnya dan segera berhasil menemukan kadal api di atas pohon besar. "Tunggu di sini dulu," seru Xiao Chen, dan kelompok itu berhenti. "Saudara Xiao Chen, mengapa kita berhenti? Apakah ada binatang iblis? Di mana itu?" Xiao Ling petik terbalik R bertanya dengan cara yang aneh, matanya melihat sekeliling, mencari sekelilingnya. Xiao Chen tersenyum, "Berhentilah mencarinya, itu tepat di atasmu." Xiao Ling petik terbalik R terkejut saat mendengar ini dan mundur beberapa langkah. Xiao Chen mengangkat kepalanya dan melihat cabang-cabang pohon bersilangan secara rumit, menyebabkan langit tersembunyi dan terlihat sangat misterius. Ini adalah hutan suram. Selain bahaya yang datang dari sekitar, hal di atas juga harus diwaspadai. Senyuman Xiao Chen memudar saat dia membuka mulut untuk berkata, "Kalian semua, mundurlah." Setelah dia mengatakan itu, tubuhnya lenyap dari tempat aslinya, lampu listrik yang terang bersinar dalam kegelapan. Samar-samar mereka bisa melihat Xiao Chen memegang lunar Shadow Sabre, melompat dari dahan pohon ke dahan pohon. Ketika lampu listrik padam, hutan kembali ke keadaan semula yang gelap. 4 orang di bawah bahkan tidak dapat melihat sosok yang kabur, yang bisa mereka lihat hanyalah ranting-ranting pohon yang bergoyang. Ledakan, suara keras terdengar dari atas dan monster besar jatuh ke tanah, menyebabkan tanah bergetar. Keempat orang di tanah buru-buru mundur. Xiao Chen tidak langsung turun. Sebaliknya, dia berdiri di dahan pohon dan tersenyum kepada kelompok tersebut, "Sekarang giliran kalian untuk tampil. Jangan gegabah atau kamu mungkin akan mati." Kadal api telah menstabilkan dirinya sendiri sebelum keempat orang itu berhasil menjawab. Ketika ia melihat mereka, rasa permusuhannya beralih dan ia menyapukan ekornya ke arah mereka. Mereka berempat buru-buru melompat dan berpencar. Bayangan merah menuju ke arah Xiao Ling petik terbalik R, itu tampak seperti pita merah di udara, dan kecepatannya sangat cepat. Apa yang membuat Xiao Chen terkejut adalah, meskipun Xiao Ling petik terbalik R biasanya terlihat aneh, refleksnya sangat cepat. Dia mendorong tanah dengan ringan dengan kakinya dan tubuhnya dengan gesit menghindari serangan itu. Dia bahkan menyayat lidah merahnya, menciptakan luka saat dia berbalik. Kadal api ini jelas lebih kuat dari yang pernah ditemui Xiao Chen sebelumnya, ketangguhan lidahnya sangat kuat. Senjata roh Xiao Ling petik terbalik R tidak mempunyai cara untuk menghancurkannya. Mereka berempat dikejar oleh kadal api, mengutuk Xiao Chen di dalam hati mereka, merasa bahwa dia sangat tercela. Banyak dari mereka yang menyesal memilih mengikuti Xiao Chen. Tidak ada yang menyangka bahwa Xiao Chen akan mengabaikan mereka setelah menarik kadal api. Mereka yang awalnya berencana mengandalkan Xiao Chen menyesali keputusan mereka. Waktu perlahan berlalu dan sesuatu yang menyebabkan mereka berempat ingin muntah darah terjadi. Xiao Chen mengeluarkan sebotol anggur dari cincin semesta dan mulai meminumnya di dahan pohon. "Xiao Chen, kamu terlalu hina. Setelah melihat kami dikejar dengan cara yang menyedihkan, kamu masih belum melakukan tindakan apapun untuk membantu kami." Akhirnya seseorang di bawah tidak tahan lagi dan memarahinya. "Memang, saudara Xiao Chen, kamu terlalu tidak berperasaan. Ling petik terbalik R awalnya sedikit menyukaimu, tapi sekarang, aku benci melihatmu," kata Xiao Ling petik terbalik R sengit, tapi dengan cemberut.
Xiao Chen tidak menjawab dan menunjukkan senyuman samar dan acuh tak acuh. Setelah mereka mengatasi guncangan awal, mereka akhirnya bisa menyesuaikan diri. Mereka meninggalkan luka dengan tingkat yang berbeda-beda di tubuh kadal api. Setelah mereka berempat beberapa kali terkena ekor kadal api, ada 2 orang yang mengeluarkan tetesan darah di sudut mulutnya. Namun, Xiao Chen tetap tidak bergerak. Ini adalah cobaan mereka. Jika dia bergerak, maka tidak ada gunanya. Jalur bela diri bergantung pada pemahaman yang dicapai seseorang saat mereka berada di tengah situasi hidup dan mati, itu tidak dapat dicapai dengan bantuan orang lain. Bang! Xiao Ling petik terbalik tidak dapat menghindar sekali lagi dan terkena ekor kadal api. Dia memuntahkan seteguk darah. Melihat ini, Xiao Chen merasa tidak tahan lagi. Namun, terjadi sesuatu yang mengejutkan Xiao Chen. Gadis ini tidak menangis. Wajah cantiknya dipenuhi dengan tekad yang teguh, dia tidak terlihat seperti biasanya, dirinya yang aneh. Teknik bela diri, potongan angin menyegarkan pemecah awan. Xiao Ling petik terbalik sebenarnya menggunakan teknik bela diri di udara, sungguh sulit dipercaya. Pedang di tangannya seperti angin penyegar pemecah awan, dan dengan kilatan putih, ekor kadal dipotong menjadi 2 bagian. Xiao Ling petik terbalik mendarat dengan kuat di tanah dan menyeka darah dari sudut bibirnya. Kemudian dia menatap Xiao Chen yang menyebabkan dia berfluktuasi antara tawa dan air mata. Sua, orang lain meledak dan mampu menghancurkan senjata terhebat kadal api, lidahnya yang merah. Sekarang, kadal api telah kehilangan 2 jurus terhebatnya. Semangat semua orang melonjak. Membunuh, membunuh, membunuh. Semua orang bersemangat dan mulai mengeksekusi teknik bela diri mereka, menghabiskan esens mereka. Mereka benar-benar berhasil membuat binatang iblis yang menakutkan ini berusaha untuk mundur dengan tergesa-gesa, dan dalam waktu singkat ia tidak lagi memiliki tampilan awal yang mengesankan. Karena aku dikejarmu dengan sangat menyedihkan sebelumnya, aku pasti harus membunuhmu hari ini. Salah satu kultivator klan Xiao, yang bagian belakangnya dipukul oleh ekor kadal 2 kali sebelumnya, berkata dengan kejam. Tepat ketika kadal api akan mati, panah es memancarkan sinar dingin dan terbang dari tempat yang jauh. Dengan suara, "Sua," ia membunuh kadal api. Ki dingin menyebar ke seluruh tubuh kadal api. Hal ini menyebabkan semua ki hitam di tubuhnya dikeluarkan. Setelah itu, kadal api langsung berubah menjadi patung es. Ki dingin itu sangat mengancam. Semua orang terkejut dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bang! Xiao Chen melompat turun dari pohon dan menembakkan aliran api ungu, bertabrakan dengan panah es kedua yang datang dari kejauhan, mengakibatkan ledakan hebat. Esnya menghilang, tetapi api sejati guntur ungu tidak melemah sama sekali dan terus terbang ke depan. Ledakan. Setelah beberapa saat, terjadi ledakan lagi dari depan. Terdengar suara langkah kaki dari sekelompok orang yang datang ke arah mereka. Orang-orang klan Tang. Itu adalah Tang Feng. Ketika sekelompok orang mendekat, Xiao Chen dan yang lainnya dapat dengan cepat mengidentifikasi mereka. Kelompok Tang Klan juga terdiri dari 5 orang. Tang Feng memegang busur yang terbuat dari kristal es. Ketika jaraknya sekitar 100 meter, mereka berhenti bergerak. Ketika dia melihat Xiao Chen, ekspresi terkejut muncul di wajahnya untuk sementara waktu. Setelah sekian lama, dia tersenyum, jadi kakak Xiao ada di sini. Kebetulan sekali. Saya minta maaf, tetapi inti iblis kadal api ini adalah milik kita. Mendengar apa yang dia katakan, beberapa murid klan Xiao di belakang Xiao Chen merasa marah. Setelah berjuang selama setengah hari, orang ini datang dan merebutnya. Sungguh tidak pantas. Xiao Ling petik terbalik sedikit mengernyit dan berkata dengan nada mengejek, "Jika kamu punya nyali, singkirkan busurmu dan kemarilah." Orang-orang yang tersisa juga berteriak. Jelas bagi mereka bahwa busur kristal es di tangan Tang Feng bukanlah hal biasa. Melihat dia berdiri sejauh ini, terlihat jelas bahwa dia sangat berhati-hati. Tang Feng bermain dengan busur kristal es di tangannya, memperlihatkan senyuman acuh tak acuh. Saudara Xiao, anggota klan Xiao Mu sedang ditekan hingga mereka tidak bisa membalas. Panahku bisa dikatakan penyelamat mereka. Menyerahkan inti iblis kecil kepadaku bukanlah hal yang tidak masuk akal. Ini sangat tidak masuk akal. Xiao Chen tidak mau repot-repot bermain permainan kata dengannya dan terus berkata dengan acuh tak acuh, "Jika mereka tidak melukai kadal api ini dengan parah,
apakah menurutmu kamu bisa membunuhnya hanya dengan satu pukulan? Anak panah. Saya sudah mengabaikan masalah tindakan Anda yang mengganggu persidangan kami. Namun, sekarang Anda ingin terlibat dalam pembicaraan fasih di depan saya. Segera nyahlah. Warna kulit Tang Feng berubah. Dia awalnya mengira bahwa kelompok Xiao Chen sudah dieliminasi oleh para tetua klan Zhang dan klan Tang. Niatnya datang ke sini hanya untuk bertemu dengan para tetua tersebut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Xiao Chen akan benar-benar berdiri tepat di depannya, masih hidup dan sehat. Berpikir keras, Tang Feng berkata dengan dingin, "Xiao Chen, kamu terlalu meremehkan kekuatanku. Apakah kamu berani menerima 3 anak panahku? Jika mampu, maka saya akan segera pergi. Kami akan menerimanya. Mengapa tidak? Bahkan 10 anak panah pun tidak akan menjadi masalah. Apakah menurutmu kakak Xiao Chen takut padamu?" Suara merdu Xiao Ling petik terbalik menjawab Tang Feng sebelum Xiao Chen bisa mengatakan apapun. "Kakak Xiao Chen, kamu harus melakukan yang terbaik. Jangan biarkan orang ini menjadi terlalu sombong," kata Xiao Ling petik terbalik kepada Xiao Chen dengan gayanya yang biasa dan aneh. Xiao Chen memutar matanya ke arahnya. Gadis ini jelas hanya mencoba membalas dendam. Dia dimasukkan ke dalam kondisi yang menyedihkan oleh kadal api sebelumnya, dan sekarang ada kesempatan baginya untuk membalas dendam, dia segera meraihnya. Untuk menghadapi seseorang yang menggunakan serangan jarak jauh seperti Tang Feng, seseorang harus segera mendekat dan menyelesaikannya dengan cepat, tidak memberinya kesempatan untuk membuat jarak di antara mereka. Sama seperti sekarang, berdiri di tempat mereka menunggu untuk menembak jatuh tidak diragukan lagi adalah metode yang paling bodoh. "Xiao Chen, aku tidak akan menembak lebih dari yang aku katakan, hanya 3 anak panah. Jika kamu bisa menahan 3 anak panahku, aku akan segera pergi. Apakah kamu berani setuju?" Melihat Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa, Tang Feng menggunakan metode paling vulgar untuk mengganggunya agar melakukan apa yang diinginkannya. Sejak Tang Feng muncul, rasa spiritual Xiao Chen tidak meninggalkan busur kristal es di tangan Tang Feng. Ki dingin mengalir di haluan itu, dan energi spiritual yang dikaitkan dengan es terus berkumpul di dalamnya. Ini jelas merupakan senjata roh dengan atribut es yang tertanam di dalamnya. Selain itu, jiwa bela diri Tang Feng kemungkinan besar merupakan atribut es, yang memungkinkan busur es ini tanpa henti menyerap energi dingin dari sekitarnya. Namun, Xiao Chen tidak takut. Ini karena Tang Feng hanyalah seorang murid bela diri unggul puncak. Meskipun dia sudah melangkah ke ranah master bela diri, pada akhirnya dia masih seorang murid bela diri. Akan ada batas kekuatannya. Dia tidak akan memiliki cara untuk sepenuhnya menampilkan kekuatan besar yang terkandung dalam busur es ini. Xiao Chen tersenyum acuh tak acuh, "Mengapa aku tidak berani menerima 3 anak panah darimu? Jika aku bisa menahannya, apakah kamu berani menerima serangan pedang dariku?" "Kenapa aku tidak berani? Saya hanya tidak yakin apakah Anda masih hidup setelah menerima 3 anak panah saya." Tang Feng tersenyum dingin. Jelas dari kata-katanya bahwa dia sangat percaya diri dengan busur kristal es di tangannya. Tangan Tang Feng menggenggam busur kristal es dan auranya tiba-tiba berubah. Menarik tali busur, mengubah busur menjadi bentuk yang mirip dengan bulan purnama, ki dingin mengalir ke haluan. Cahaya dingin memancar keluar, dengan bongkahan es berenang di sekitarnya seperti berudu, seolah hidup. Siu, tali busurnya bergetar dan panah es pertama ditembakkan seperti pelangi sedingin es. Ki dingin yang tak terbatas ditembakkan ke tenggorokan Xiao Chen, mengeluarkan suara, "Wuh." Seolah-olah dewa es melompat dengan momentum yang tiada taraf. Sial, tatapan Xiao Chen setenang air, lunar shadow sabre di tangannya tiba-tiba memancar dengan lampu listrik. Suara pecah yang merdu bergema, dan panah es itu pecah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Hua, pecahan es di udara tidak jatuh ke tanah. Sebaliknya, mereka melebur menjadi genangan air dan kembali membentuk panah es. Kecepatannya meningkat secara eksplosif sebanyak 1 kali lipat ketika berada sekitar 1 meter di depan Xiao Chen. Xiao Chen segera mengambil beberapa langkah mundur, mengirimkan energi inti iblis di pedang bayangan bulan. Lampu listrik berkedip-kedip terus-menerus, menciptakan petir yang tak terhitung jumlahnya, lalu dia menebangnya dengan pedang lagi. Sial, kali ini, panah es berubah menjadi air dan jatuh ke tanah, itu tidak lagi tampak menakjubkan.
Ketika Xiaoling petik terbalik yang berdiri di sampingnya melihat pemandangan di depannya, dia langsung menyesali perbuatannya. Kekuatan busur es Tang Feng sangat kuat. Tang Feng tersenyum dingin, saya pikir kamu sangat kuat, ternyata, tidak terlalu banyak. Ini baru panah pertama, masih ada 2 anak panah lagi setelah ini. Saya ingin melihat bagaimana Anda menahannya. Begitu dia mengatakan itu, Tang Feng segera menarik tali busurnya lagi. Cold Ki menyerbu kehaluan lagi dan panah es terbentuk lagi. Rasa dingin sedingin kutub utara menembus udara saat anak panah dilepaskan. Panah ini sangat cepat bahkan tidak meninggalkan bayangan di udara. Mustahil untuk melihat dengan mata manusia. Seolah-olah itu telah menembus ruang dan muncul begitu saja di depan Xiao Chen. Xiao Chen mengulurkan tangan kanannya dan menunjuk ke depan. Esensi yang melonjak di tubuhnya mengalir ke tangan kanannya seperti sungai, percikan kecil menyala, tampak seperti kunang-kunang lemah di malam hari. Bang! Saat panah es bertemu dengan jari, terjadilah ledakan keras. Xiao Chen mengerutkan kening tetapi tidak bergerak sedikit pun, bertabrakan dengan panah es. Tangan kanan Tang Feng tiba-tiba memainkan tali busur dan riak yang tak terlihat menyebabkan ki dingin yang tak terbatas mengalir ke panah es. Ini secara instan meningkatkan tekanan pada Xiao Chen, menyebabkan kakinya bergerak sedikit. Api sejati guntur ungu, meledak. Xiao Chen berteriak dengan lembut dan api ungu yang ganas menjalar dari telapak kakinya hingga ujung jari tangan kanannya, membuat tangannya tampak seperti tangan dewa api. Cahaya seperti kunang-kunang itu langsung meletus menjadi nyala api besar yang tak terbatas, menyebabkan panah es menguap sepenuhnya, dan berubah menjadi uap yang mengepul dari jari Xiao Chen. Di bawah panasnya nyala api ini, menyebabkan orang merasakan kehangatan meskipun suhu hutan suram dingin. Ini menunjukkan betapa panasnya cuaca. Xiaoling petik terbalik berkata dengan penuh semangat, kakak Xiao Chen, itu luar biasa. Melihat panah es menguap menjadi uap, raut wajah Tang Feng berubah saat dia tersenyum dingin, jangan terlalu senang dulu. Aku masih punya 1 anak panah lagi. Tang Feng menarik tali busurnya lagi. Kali ini, tangan kanannya memancarkan cahaya, dan seluruh busur es juga memancarkan cahaya yang cemerlang. Energi spiritual atribut es yang tak terbatas dari lingkungan sekitar dengan cepat berkumpul di tangan kanannya. Sinar dingin memenuhi langit di belakangnya seperti butiran es, atau langit luas penuh bintang, itu sangat indah. Suhu sekitar juga menurun secara signifikan. Xiao Chen mengulurkan rasa spiritualnya dan dia melihat seekor burung besar di belakang Tang Feng. Tubuh burung ini sangat aneh, separuhnya adalah es dan separuhnya lagi adalah api. Merasa kaget, Xiao Chen tiba-tiba teringat soal penawaran Tang Feng untuk inti dalam Rainbow Flame Python di Pavilion Linlang. Jelas sekali bahwa dia ingin menggunakannya untuk meningkatkan serangan yang dikaitkan dengan api. Namun, 2 anak panah yang dia tembakkan, dan bahkan anak panah ketiga, semuanya jelas-jelas disebabkan oleh es. Apa yang terjadi? Yang paling penting adalah dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Tang Feng telah ditingkatkan ke ranah master bela diri. Apa yang terjadi? Mungkinkah dia selama ini menekan kultivasinya sendiri? Pergi. Kemarahan es. Melalui indera spiritual Xiao Chen, separuh burung api dan es besar yang terdiri dari es itu langsung menjadi redup secara signifikan. Sinar dingin di belakangnya menghilang, dan berubah menjadi anak panah di haluan. Anak panah itu bertambah besar seiring dengan hembusan angin, dan tak lama kemudian menjadi anak panah es yang panjangnya puluhan meter. Saat panah es ada, angin dingin menyerang. Aliran kabut menutupi permukaannya, mengepul. Panah es yang menakutkan sebenarnya masih bertambah besar. Beberapa orang di belakang Xiao Chen berteriak kaget. Xiaoling petik terbalik sangat ketakutan sehingga dia menutup matanya dan tidak berani melihat apa yang terjadi selanjutnya. Panah es ini mungkin sangat besar, namun pergerakannya sama sekali tidak lambat. Faktanya, ia tidak kalah dengan 2 anak panah pertama. Namun karena ukurannya yang besar, penonton bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saat panah es menembus daratan, ki dingin yang tak terbatas menutupi sekeliling. Xiao Chen bisa merasakan kakinya menjadi kaku. Dengan cara ini, kecepatannya akan berkurang drastis, dan akan sulit baginya untuk menghindari panah tersebut. Meminjam kekuatan senjata roh, apa menurutmu aku juga tidak tahu cara melakukannya? Xiao Chen tersenyum dingin ketika dia memikirkan hal ini di dalam hatinya.
Menempatkan kekuatan pada lengannya saat dia melemparkan Lunar Shadow Sabre ke depan, energi dari inti iblis yang dikaitkan dengan petir peringkat 6 dilepaskan sepenuhnya. Lampu listrik tanpa batas bersinar dalam kegelapan. Itu sangat terang hingga menyilaukan. Petir di sekitarnya yang menghubungkan energi spiritual tanpa henti mengalir menuju bayangan bulan. Cahaya yang menggemparkan membentuk busur bercahaya yang tak terhitung jumlahnya. Itu tampak seperti sambaran petir di langit malam yang gelap. Hua, pedang itu berbenturan dengan panah es di udara, dan dengan suara, pedang bayangan bulan menebas panah es itu. Potongan-potongan es yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan, lalu terlupakan oleh lampu listrik. Pada saat ini, itu bukan lagi pertarungan antara dua orang, tetapi pertarungan antara dua senjata roh. Berdasarkan pemandangan di udara, terlihat jelas bahwa Lunar Shadow milik Xiao Chen berada di atas angin. Sial, bayangan bulan menembusnya, dan panah es besar itu mengeluarkan bunyi dentang yang nyaring, pecah berkeping-keping. Namun, cahaya tajam pada pedang itu masih sama menyilaukannya. Sebelum pecahan es menyentuh tanah, semuanya lenyap terlupakan. Membunuh. Xiao Chen berteriak pelan dan mendorong tanah dengan kakinya. Dia melompat ke udara dan melambaikan tangannya, menggenggam kembali Lunar Shadow Saber ke tangannya dengan kuat. Sosoknya melintas di udara, hanya cahaya pedang hitam yang terlihat menebas Tang Feng dengan kejam. Tang Feng menjadi pucat dan meninggalkan bayangan di belakang saat dia dengan cepat mundur ke belakang. Xiao Chen bahkan tidak repot-repot melihat bayangannya. Dia memutar pedangnya, menggeser kakinya dan menebas sejauh 5 meter ke samping. Tang Feng muncul dan melihat ujung pedang hitam itu dengan lembut mengiris tenggorokannya. Dia berhasil menghindari bahaya ini. Namun, angin dari pedang itu menembus sebagian kulit dan dagingnya, meninggalkan bekas luka yang tidak jelas. Tenggorokan Tang Feng tanpa sadar menegang dan dia merasakan sedikit sakit dari lukanya. Wajah aslinya yang pucat berubah menjadi lebih menakutkan. Dia merasa bahwa dia baru saja lolos dari gerbang neraka. Xiao Chen berdiri tegak dan menyingkirkan pedangnya. Dia menatapnya dengan dingin, "Enyahlah, dan jangan tunjukkan wajahmu lagi di sini. Jangan merasa tidak pasrah. Saya tahu Anda masih memiliki beberapa kartu truf yang belum Anda ungkapkan, tetapi saya juga. Lagi pula, jangan menaruh harapan apapun di hatimu. Kedua tetua dari klan Tangmu sudah mati, begitu pula tetua klan Sang." Ketika Xiao Chen mengucapkan kalimat terakhirnya, raut wajah Tang Feng benar-benar berubah. Bagaimana bisa? Ada 4 martial grandmaster. Mungkinkah dia membunuh mereka semua? Masih belum kabur, Xiao Chen berkata sambil menatap Tang Feng, yang sedang merenung. Tangan kiri Tang Feng, yang memegang busur kristal es, bergetar. Jejak api benar-benar menyebar ke permukaan busur putih salju. "Ayo pergi." Tang Feng menatap Xiao Chen dengan tajam. Emosinya menjadi tenang dan nyala api di haluan menghilang. "Xiao Chen, aku akan membayar kembali penghinaan yang aku derita hari ini selama janji 10 tahun. Pada saat itu, klan Xiao tidak hanya akan kehilangan Gunung 7 Tanduk, tetapi klan Xiao juga akan musnah seluruhnya. Ini adalah suatu kepastian, tidak ada yang bisa menghentikannya." Masih enggan mengaku kalah, Xiao Chen melompat ke depan dan memberikan tendangan terbang kepada Tang Feng, lalu dia menginjaknya dan mengarahkan pedang bayangan bulan ke tenggorokannya. "Apakah kamu percaya bahwa aku akan membunuhmu sekarang? Jika kamu berani, lakukanlah," kata Tang Feng dengan keras kepala dari tanah. "Saya pikir saya berubah pikiran," kata Xiao Chen acuh tak acuh. "Anda jelas masih memiliki beberapa kartu tersembunyi untuk dimainkan. Apapun alasannya, sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuhmu. Mengapa saya harus menunggu janji 10 tahun dan memberi Anda kesempatan untuk membalas dendam? Apa yang ingin kamu lakukan? Bebaskan Tuan Muda kedua. Apakah kamu tidak takut menyebabkan perang antara klan Xiao dan klan Tang?" 4 orang di belakang Tang Feng berkata dengan cemas. "Bagaimana jika aku membunuh kalian semua?" Pada saat ini, Tang Feng benar-benar merasa takut. Suaranya melemah saat dia berkata, "Tuan Muda Xiao, saya hanya bercanda tadi. Kamu pikir itu benar?" Xiao Chen mengesampingkan pedangnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Keluar dari sini." Sejujurnya, Xiao Chen benar-benar ingin membunuh mereka berlima, terutama Tang Feng. Dia memberi Xiao Chen perasaan bahaya yang ekstrim. Namun, jika dipikir-pikir,
kelima orang ini kemungkinan besar memiliki semacam sinyal penyelamatan. Jika dia ditunda oleh mereka dan membiarkan para tetua kelantang bergegas ketika mereka selesai dengan tugas mereka, mereka akan berada dalam masalah besar. Tang Feng merasa sangat tidak puas saat dia pergi, 3 anak panah sebelumnya telah menghabiskan banyak esensnya. Terlebih lagi, dia baru saja mendapatkan busur api es ini dan belum sepenuhnya menguasainya. Kalau tidak, dengan karakternya, dia tidak akan pergi begitu saja. Kakak Xiao Chen, kamu luar biasa. Ketika kelompok kelantang berada jauh, Xiaoling petik terbalik air segera berlari mendekat dan menyanjungnya. Xiao Chen memandang Xiaoling petik terbalik air dengan agak tak berdaya dan berkata, aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu nanti. Mari kita kumpulkan inti iblis terlebih dahulu. Xiaoling petik terbalik air menelan ludahnya dengan cara yang aneh sebelum berlari ke depan. Aku akan mengambil inti iblis ini, jangan bertengkar denganku untuk itu. Bang! Pedang Xiaoling petik terbalik air menghantamnya dan kadal api, yang tersegel dalam es, hancur menjadi pecahan es kecil. Menemukan otak kadal api, dia membelahnya dengan pedangnya dan inti iblis hitam segera muncul. Xiaoling petik terbalik air mengambilnya dengan gembira, lalu melihat sekeliling dengan sembunyi-sembunyi sebelum berlari ke arah Xiao Chen dan berkata dengan gembira, betapa hebatnya aku. Saya berhasil mengekstraksi inti iblis dengan sangat cepat. Xiao Chen mengambil inti iblis dan berkata, inti iblis ini diperhitungkan bagi mereka, kamu tidak mendapat bagian. Xiaoling petik terbalik air cemberut, tidak puas saat dia bergumam, kakak Xiao Chen, itu terlalu tidak adil. Kamu hampir menyebabkan kematian kapten timmu dan kamu masih berani membalas. Xiao Chen berkata, ayo pergi, kita lanjutkan. Kalian tidak ingin kalah dari kelompok Xiao Jian kan? Di bawah pimpinan Xiao Chen, kelompok itu terus membunuh binatang iblis. Xiao Chen memperluas rasa spiritualnya secara maksimal, ketika dia melihat sekelompok binatang iblis, dia akan segera menghindari mereka. Xiao Chen hanya fokus untuk membawa binatang iblis, tapi dia tidak melakukan gerakan apapun untuk membunuh mereka. Kekuatan binatang iblis peringkat 2 setara dengan master bela diri kelas rendah, tapi itu bukanlah sesuatu yang membuatnya ingin bertarung. Meskipun Xiao Chen tidak mengatakannya, semua orang mengerti alasan mengapa Xiao Chen tidak berkelahi. Hal itu dilakukan dengan sengaja untuk membuat mereka marah, tidak ada yang perlu didendam. Xiao Chen menghentikan perburuan ketika hari menjelang senja. Pada siang hari, grup tersebut berhasil mendapatkan 18 demonic cores. Selain itu, tidak ada korban luka berat. Mereka semua merasa santai. Ketika mereka bergegas kembali ke kamp, mereka menemukan bahwa Xiao Yulan dan yang lainnya telah kembali. Ada asap putih keluar dari dapur, dan aroma tertentu tercium. 13 inti iblis dan tidak ada luka besar, Xiao Yulan menyerahkan inti iblis kepada Xiao Chen dan melaporkan situasi tim mereka selama perburuan. Kami bertemu orang-orang klan Zhang selama perburuan. Zhang Ziyang memimpin kelompok itu. Namun, ketika dia melihat kami, dia terkejut dan kemudian segera mundur. Xiao Chen tersenyum, kami juga bertemu dengan orang-orang kelantang. Ketika mereka melihat kami, mereka terkejut. Xiao Yulan gemetar ketakutan, sepertinya 2 mayat yang muncul di kamp kita tidak terjadi secara kebetulan. Apa sebenarnya yang kamu lihat kemarin saat kamu keluar? Secara kebetulan, makan malam sudah siap dan Xiao Chen menggunakan waktunya untuk mengubah topik, dia tidak ingin menjawab pertanyaan ini. Xiao Yulan tidak punya pilihan selain menyerah. Mereka sekali lagi menyalakan api unggun di kamp setelah semua orang makan malam. Mereka berkumpul dan mendiskusikan kejadian hari itu dengan penuh semangat. Xiao Chen terkejut dengan kenyataan bahwa Xiao Jian berlatih sendirian dan memilih untuk tidak bergaul dengan yang lain. Saat hari sudah benar-benar gelap, hutan suram berubah menjadi sangat dingin. Hutan suram jauh lebih berbahaya di malam hari dibandingkan di siang hari. Xiao Chen tidak ingin siapapun mengambil risiko yang tidak perlu. Setelah dia mengatur giliran jaga malam, dia memerintahkan mereka untuk beristirahat. Namun, Xiao Chen diam-diam bangun dan bersiap untuk keluar setelah semua orang tertidur lelap. Binatang iblis yang mereka lawan pada hari itu hanya berada di peringkat 2, baginya, ini bukanlah tantangan yang besar. Karena itu, dia tidak bergerak. Ujian sebenarnya dimulai sekarang. Sebelum dia pergi jauh. Dengan sense spiritualnya dia berhasil mendeteksi seseorang yang mengikutinya. Melihat dengan cermat,
dia menemukan bahwa itu adalah Xiao Jian. Xiao Chen melihat ke arah yang dia tuju dan menyadari bahwa itu di selatan Kam, jadi dia tidak mengkhawatirkannya. Dengan kekuatan Xiao Jian, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk berlatih sendirian di hutan suram. Selain itu, Xiao Chen tidak bisa memikirkan cara apapun untuk menghentikannya. Xiao Chen menenangkan diri dan menuju ke timur Kam. Sebelum dia melakukan perjalanan jauh, Demonic Panther berpola muncul dalam jangkauan sense spiritualnya. Demonic Panther berpola ini adalah binatang iblis peringkat 3, kekuatannya setara dengan puncak master bela diri. Itu adalah target sempurna yang digunakan Xiao Chen untuk ujiannya. Mendorong kakinya dari tanah, Xiao Chen melompat dengan lembut dan mendarat di dahan pohon. Dia dengan tenang mengamati paternet Demonic Panther di tanah. Demonic Panther berpola ini tingginya lebih dari 2 meter dan tubuhnya benar-benar hitam. Ia terlihat sangat mirip dengan panter di bumi, namun matanya berwarna merah darah. Ini adalah karakteristik khusus dari binatang iblis. Xiao Chen bisa merasakan aura yang sangat buruk datang dari paternet Demonic Panther, bahkan ketika dia berada puluhan meter jauhnya. Hal itu menyebabkan dia menggigil meski tidak dingin. Retakan. Xiao Chen secara tidak sengaja mematahkan dahan pohon kecil. Telinga The Paternet Demonic Panther bergerak-gerak dan mendengar suara kecil. Mata merah darahnya memandang ke arah Xiao Chen. Penglihatannya tidak terhalang oleh kegelapan, jadi Xiao Chen segera ditemukan. Ia meraung, dan gelombang suara yang menakutkan menyerang ke arah Xiao Chen. Bo, energi besar menyertai gelombang suara dan menuju ke arah Xiao Chen. Di daerah yang dilewatinya, pohon-pohon besar di hutan suram bergetar, dan banyak sekali dedaunan yang jatuh ke tanah. Xiao Chen terkejut. Serangan gelombang suara ini memiliki jangkauan yang luas dan dahsyat, hampir tidak ada titik lemahnya. Namun, masih ada pasangan. Xiao Chen mengeksekusi Lightning Evasion dan tubuhnya muncul di belakang paternet Demonic Panther, menghindari serangan gelombang suara. Dengan Lightning Evasion, serangan gelombang suara tidak terlalu menjadi ancaman bagi Xiao Chen. Panter iblis berpola segera merasakan lokasi Xiao Chen, jadi ia berbalik dan menerkamnya. Ki hitam berkumpul di cakar kanannya saat ia menebas Xiao Chen dengan kejam. Penerbangan dengan sayap, potongan satu baris. Xiao Chen tidak berani ceroboh dan menggunakan teknik bela diri untuk berbenturan dengannya. Ini karena dia merasa kekuatan di balik ki hitam itu sangat menakutkan. Jika dia ceroboh, dia akan sangat menderita. Puci, kekuatan dari cakar kanan paternet Demonic Panther menyebabkan dia terdorong mundur beberapa langkah. Namun, saat terkena One Line Chop, sepertinya tidak ada rasa tidak nyaman. Saat Xiao Chen didorong mundur, paternet Demonic Panther mendesak masuk, tidak melepaskan keunggulannya. Sosok yang menjulang tinggi setidaknya 2 meter, dan dengan mata merah darah, menatap Xiao Chen dari atas. Penindasan yang kuat menekan Xiao Chen. Purple Thunder True Fire, tembak. Xiao Chen menembakkan api ungu, api itu meninggalkan jejak saat mereka menyerang tubuh panter iblis berpola. Genangan darah ungu mengalir keluar dari binatang itu. Panter iblis berpola berteriak kesakitan tetapi ki hitam dengan cepat memadamkan api ungu. Ia membuka rahangnya lebar-lebar dan meraung keras, gelombang suara yang mengerikan menyapu area itu lagi. Perisai petir surgawi. Merasakan bahaya yang akan terjadi, Xiao Chen mengeksekusi perisai petir surgawi. Namun, itu tidak terlalu efektif melawan serangan gelombang suara aneh ini, sehingga masih berhasil menembus perisai petir surgawi milik Xiao Chen. Beberapa darah keluar dari sudut mulut Xiao Chen, dan telinganya menjadi tuli untuk sementara waktu. Xiao Chen menyeka darah dari sudut mulutnya dan menghilangkan perisai petir surgawi. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Binatang ini terlalu menyebalkan, bahkan Tang Feng tidak berhasil melukainya sejauh ini. Penerbangan dengan sayap, gangguan tarian 1000 tahun. Xiao Chen telah mencoba melakukan gerakan ini berkali-kali sebelumnya, tetapi dia hanya berhasil sekitar 50%. Ini karena dia masih belum memiliki pemahaman mendalam tentang formula perubahan karakter Battle Sage Origins. Namun, sekarang dia tidak terlalu peduli dengan hal itu. Dia menenggelamkan kesadarannya ke dalam dantiannya dan mencoba mengingat kembali adegan pertempuran dengan Zhang He. Setiap gerakan Zhang He muncul di benak Xiao Chen, seperti video yang diputar ulang. Memahami mereka di dalam hatinya, formula mengubah karakter beredar dengan tenang di dalam.
Xiao Chen tiba-tiba melakukan gerakan itu, sosoknya muncul di udara dan lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya menyala. Postur Xiao Chen terus berubah di udara saat dia berhasil melakukan gerakan tersebut. Cahaya pedang membawa kekuatan Azure Dragon Martial Spirit, tanpa henti menyerang tubuh Paternet Demonic Panther. Darah ungu terus muncrat darinya. Panter Iblis berpola meraung kesakitan, mencoba meraih Xiao Chen di udara, tetapi tidak dapat menangkapnya. Mati. Setelah teknik itu digunakan, gelombang energi datang dari Azure Dragon Martial Spirit, tubuhnya yang semula jatuh menjadi lebih tinggi. Lampu listrik dilepaskan dari Lunar Shadow Sabre, menampilkan sisi jahatnya. Inti Iblis peringkat 6 meretas Panter Iblis berpola dengan kekuatan tak terbatas. The Paternet Demonic Panther segera dibelah menjadi dua bagian. Ketika Xiao Chen turun, dia menghela nafas lega. Dia merasa kecewa, selain serangan gelombang suaranya yang menakutkan, atribut lainnya tidak terlalu kuat. Xiao Chen pergi setelah dia mengekstraksi inti iblis peringkat 3 dari otaknya. Ketika dia mencari target berikutnya, bayangan gelap terbang di atas kepalanya. Mengangkat kepalanya untuk melihat, Xiao Chen terkejut. Bayangan gelap ini adalah orang yang dilihat Xiao Chen mengendalikan binatang iblis malam sebelumnya. Wah! Bayangan putih lainnya terbang di atas kepalanya. Ini benar-benar penerbangan, dan bukan sekadar melompat dari dahan ke dahan pohon. Seorang ahli raja bela diri. Xiao Chen melihat bayangan putih itu, dan berseru kaget. Hah! Saat Xiao Chen tertegun, bayangan gelap itu menginjak burung besar itu dan terbang menuju Xiao Chen. Xiao Chen, yang masih di tanah, jelas menjadi sasarannya. Sosok gelap itu berputar di sekitar kepala Xiao Chen sambil menunggangi burung besar itu, tapi dia tidak pergi. Xiao Chen merasa seperti sedang dimelototi dengan sepasang mata suram. Jika dia bergerak 1 inci pun, dia akan segera dibunuh. Sua, bayangan putih sebelumnya juga menyerbu. Xiao Chen menatap bayangan putih itu dan merasakan pikirannya memasuki keadaan tidak tenang, itu sangat mengganggunya. Bayangan putih di udara adalah seorang gadis yang tampak muda. Dia memegang tombak emas sepanjang 2 meter di tangannya. Dia memiliki wajah halus yang mewakili puncak kecantikan, kulitnya sehalus batu giok, penampilan wajahnya indah, dan matanya seperti bintang. Xiao Chen belum pernah melihat gadis secantik ini sebelumnya. Tidak ada kata-kata di dunia ini yang bisa menggambarkan kecantikannya. Dia seperti sepotong batu giok yang terbentuk secara alami dan tidak perlu dipoles. Komandan, kamu sudah mengejarku selama 10 hari 10 malam. Dari kota Jiangfeng di pinggiran negara Qin besar hingga kota Mohe yang kecil ini. Apakah kamu benar-benar tidak mau melepaskanku? Sosok gelap itu berkata dengan nada cemberut dengan sedikit ketidakpuasan dalam suaranya, hanya karena aku membangkitkan roh bela diri binatang iblis. Komandan, sejak Anda datang ke stasiun perbatasan, saya telah melalui lebih dari 100 pertempuran dalam berbagai skala dengan Anda. Ada lebih dari 100 bekas luka tersisa di tubuhku, atau kamu sudah melupakannya? Keindahan yang menghancurkan mengungkapkan ekspresi menyakitkan di wajahnya, menyebabkan seseorang tidak tahan melihatnya. Bibir merahnya terbuka dengan lembut dan dia berkata dengan suara lembut, Xiao Hei, aku tidak pernah berpikir untuk membunuhmu sebelumnya. Meskipun kamu memupuk roh bela diri binatang iblis dan membunuh 3 rekanmu. Aku hanya ingin memusnahkan roh bela diri binatang iblismu. Catatan TL, karakter Cina untuk Xiao di Xiao Hei tidak sama dengan karakter Xiao Chen. Artinya kecil dan biasanya digunakan dalam situasi nama panggilan. Jadi dalam hal ini, nama ini berarti hitam kecil. Hahaha, sosok gelap itu tertawa keras, kamu tidak ingin membunuhku, namun kamu menggunakan teknik bela diri tingkat bumi, Laut Azure tanpa batas. Jika saya tidak beruntung, saya pasti sudah lama mati. Jadilah itu. Karena kamu ingin membunuhku, maka aku tidak akan memperhitungkan hubungan lama kita dan mengirimmu untuk bertemu dengan 3 rekan kita yang sudah mati. Sebuah pedang muncul di tangan sosok gelap itu saat dia menunggangi burung besar itu dan menyerbu ke arah gadis itu. Keretakan hitam muncul di udara saat cakar burung menebasnya. Setelah burung hitam itu menyerang, sosok gelap itu melompat dan mengirimkan cahaya pedang hitam ke arah gadis itu. Xiao Chen terkejut, terlihat jelas bahwa sosok berkulit gelap ini tidak sekuat gadis berbaju putih. Hal ini terlihat dari fakta bahwa ia harus menunggangi burung tersebut untuk terbang,
sedangkan gadis berbaju putih dapat terbang tanpa bantuan apapun. Namun, dengan burung besar di bawahnya juga menyerang, ini adalah situasi 2 lawan 1. Mungkin saja gadis berbaju putih ini menderita kerugian. Tapi, segalanya tidak berjalan sesuai harapan Xiao Chen. Gadis berbaju putih menggenggam tombak emasnya dan menggoyangkannya, 9 naga emas muncul di belakang punggungnya, mendesis tanpa henti. Tubuh gadis itu mengeluarkan kekuatan kekaisaran tertinggi. Di bawah tekanan seperti itu, Xiao Chen hampir berlutut dan bersujud. Tiba-tiba, aliran aura Azure Dragon kuno dipancarkan oleh tubuh Xiao Chen. Kekuatan tak terbatas itu langsung terasa seolah-olah tidak ada, dan Xiao Chen bisa bersantai. Dengan 9 naga yang melindungi tubuhnya, robekan spasial yang disebabkan oleh burung hitam langsung mereda. Tombak panjang itu tiba-tiba berbalik dan menyerang sosok gelap itu. Sosok gelap itu berjungkir balik di udara, menyelesaikan gelombang Ki Naga. Burung hitam di depannya sepertinya terhubung secara telepati dengannya, dan muncul tepat di kakinya. 9 naga itu berputar-putar di udara saat kecepatan pertarungan antara keduanya meningkat. Tubuh mereka terus naik, lebih jauh ke langit, saat mereka melepaskan sejumlah besar energi. Pepohonan di sekitarnya patah pada batangnya dan langsung berubah menjadi bubuk. Terdengar desisan naga yang tak ada habisnya dan ki hitam yang tak terbatas memanjang. Ki emas dan ki hitam bentrok hebat di udara. Hati Xiao Chen dipenuhi dengan keluhan yang tak henti-hentinya. Kedua orang ini adalah pakar puncak, energi yang mereka keluarkan akan menyebabkan dia terluka parah jika ada yang mendarat di tubuh Xiao Chen. Xiao Chen mau tidak mau mengeksekusi perisai petir surgawi untuk bertahan melawan energi yang akan turun dari langit dari waktu ke waktu. Meski begitu, organ dalamnya terguncang, menyebabkan ki dan darahnya bergejolak. Segera, Xiao Chen tidak bisa lagi melihat bayangan mereka dengan jelas. Melalui indera spiritual Xiao Chen, terlihat jelas bahwa kekuatan gadis itu lebih unggul. Namun, saat mereka bertengkar, dia menyadari dia tidak menggunakan semuanya. Jelas sekali bahwa dia berada di bawah semacam kendala. Kekuatan sebenarnya dari 9 naga tidak dapat dilepaskan sepenuhnya. Ye Chenzu, apakah kamu sudah turun ke level seperti itu? Untuk melibatkan murid bela diri dalam pertarungan kita. Di mana harga dirimu? Suara merdu gadis itu dipenuhi amarah yang tak terbatas saat mereka berdua perlahan turun. Ye Chenzu tersenyum cemberut, kebanggaan. Sebagai panglima tentu punya kebanggaan. Bagi saya, akan sulit bagi saya untuk tetap hidup. Apa gunanya kebanggaan? Jika kamu ingin membunuhku, bunuh orang ini dulu. Biarkan aku melihat harga dirimu. Xiao Chen akhirnya mengerti mengapa gadis berkulit putih itu berada dalam semacam batasan, itu sebenarnya karena dia. Namun, meskipun dia ingin pergi, dia tidak bisa, sosok gelap itu telah menggunakan ki-nya untuk mengurungnya. Selama dia melakukan gerakan aneh, dia akan terbunuh di tempat. Betapa tercelanya, kata gadis berbaju putih dengan gigi terkatup. Dia mengayunkan tombak panjangnya ke udara dan 9 naga di belakangnya gemetar, berputar mengelilingi tombak itu. Sambil berteriak dia menusukkannya ke Ye Chenzu, menciptakan bayangan naga di udara. Sial, Ye Chenzu menggunakan pedangnya untuk memblokir serangan ini tetapi bayangan naga yang mengelilingi tombak itu menukik ke bawah. Ye Chenzu terkejut dan mengayunkan pedangnya 9 kali. 9 aliran pedang ki yang melonjak bertabrakan dengan bayangan naga. Aliran energi tersebar ke segala arah. Xiao Chen, yang berada di bawah, terguncang dan langsung muntah seteguk darah. Laut Azure tanpa batas. Gadis berbaju putih itu berteriak lembut dan lautan tak terbatas muncul di belakangnya. Seekor Azure Dragon melompat keluar dari laut dan menyerbu Ye Chenzu dengan energi tak terbatas. Pikiran Ye Chenzu bekerja sangat cepat, dan dia menginjak burung besar itu dengan kaki kanannya. Mereka kemudian dengan cepat terbang ke bawah, tiba-tiba melayang hanya 1 meter di atas kepala Xiao Chen. Gadis berbaju putih itu mengerutkan kening, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan begitu tercela. Sambil mengayunkan tombak di udara, Azure Dragon baru saja melewatinya. Ledakan. Azure Dragon terbang melewatinya dan mendarat di tanah. Terjadi ledakan yang mengejutkan dan segala sesuatu dalam jarak 100 meter hancur terlupakan, mengubah area tersebut menjadi reruntuhan. Ye Chenzu tertawa aneh, memanfaatkan gadis berbaju putih itu, mengubah arah gerakannya,
tubuhnya berubah menjadi sambaran petir hitam saat dia mendaratkan telapak tangan di bahu kanannya. Puci, lampu pedang lainnya menyala, gadis berbaju putih tidak bisa menghindar tepat waktu, dan dikejutkan oleh banyak lampu pedang berwarna hitam. Pakaian putihnya langsung berlumuran noda darah. Ye Chenzu menendangnya, dan gadis berbaju putih itu jatuh ke tanah. Ye Chenzu tertawa keras, ini adalah kebanggaanmu, mengubah gerakanmu dan menunjukkan celah di menit-menit terakhir. Kebanggaanmu hanya akan membuatmu mati di tanganku. Namun, hidup Anda pada awalnya akan singkat. Kalau dipikir-pikir, tidak akan ada banyak penyesalan jika kamu mati di tanganku hari ini. Ye Chenzu terus tertawa di udara, dia tampak gila. Ki hitam di tubuhnya menjadi lebih padat. Ini adalah demonic ki yang tak terbatas, yang memiliki energi tak terbatas. Matilah! Ye Chenzu berteriak keras dan turun dari langit, cahaya pedang sepanjang puluhan meter dilepaskan oleh pedangnya. Burung hitam di bawahnya berubah menjadi bayangan dan memasuki tubuhnya. Pada saat yang sama, Raja Iblis kuno muncul di belakangnya sambil memegang pedang dan menebas ke bawah. Gadis berbaju putih memandang Ye Chenzu, yang dirasuki oleh Raja Iblis, dan wajahnya menunjukkan ekspresi putus asa, apakah aku akan mati? Penerbangan dengan sayap, bulan cerah seperti api. Harus berhasil, harus berhasil. Xiao Chen berdoa dengan sungguh-sungguh di dalam hatinya. Ketika gadis berbaju putih diserang, Xiao Chen sudah memutuskan untuk mengambil tindakan. Karena dia akan mati, dia sebaiknya mencoba melakukan sesuatu. Yang paling dia benci adalah seseorang yang menindas wanita. Terlebih lagi, dia tidak ingin berhutang budi pada seorang gadis. Jika gadis di depannya mati karena dia, itu akan menjadi iblis hatinya selama sisa hidupnya. Bulan purnama terbit perlahan dari tepi langit. Xiao Chen sangat senang karena berhasil pada saat kritis ini. Ye Chenzu merasakan aura berbahaya dan dengan cepat menoleh untuk melihat. Dia memperhatikan bahwa bulan purnama muncul di langit tanpa dia sadari. Airnya setenang air yang mengalir dengan cepat ke arahnya. Aura yang kuat menemani bulan saat jatuh. Ketika bulan bundar semakin dekat, ia telah berubah menjadi bola besar bercahaya yang memancarkan cahaya tak terbatas. Ye Chenzu mengungkapkan ekspresi terkejut saat dia dengan cepat mengubah arah pedangnya. Dia membalikkan tubuhnya dan memotong bulan bundar yang jatuh ke arahnya. Lampu pedang sepanjang 7 meter dan senjata iblis di tangan Raja Iblis menghantam bulan bundar. Ketika dua kekuatan besar itu bertabrakan, langsung mengeluarkan suara keras yang mengguncang langit. Cahayanya memudar dan gelombang ki yang mengguncang surga tersebar di mana-mana. Dengan suara, gelombang ki menyebabkan semua pohon kuno di hutan suram yang dilewatinya patah. Xiao Chen terlempar ke belakang oleh gelombang ki dan dia mendarat di tanah. Dia berguling beberapa meter sebelum berhenti. Namun, Ye Chenzu mundur 3 langkah. Setiap langkah yang diambilnya meninggalkan lubang berukuran 66 cm di tanah. Sebelum Ye Chenzu memantapkan dirinya, nyala api emas terbang ke arahnya dengan cepat. Tampaknya ada seekor naga banjir kecil yang berenang di dalam api emas itu. Api emas menembus jantung Ye Chenzu dengan ledakan. Dia mengungkapkan ekspresi yang sangat menyakitkan. Sambil memegangi dadanya dengan tidak percaya, dia berkata, dia benar-benar memberimu seuntai naga api. Ki hitam di tubuhnya terus menghilang, dan ekspresinya berubah. Burung hitam itu muncul sekali lagi, dan dia menungganginya, dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Kedua orang di darat tidak memiliki kemampuan untuk terus bertarung. Mereka hanya bisa menyaksikan Ye Chenzu melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Xiao Chen menelan pil pengisian darah, lalu perlahan berjalan menuju gadis berbaju putih. Dia menemukan bahwa dia pingsan. Pakaian putihnya terkoyak di banyak tempat oleh cahaya pedang, memperlihatkan kulit seputih saljunya. Bahkan ada ki hitam yang menggerogoti kulitnya, menyebabkan dia menunjukkan ekspresi sedih meskipun dia tidak sadarkan diri. Wajah cantiknya pucat, sama sekali tidak berlumuran darah, itu menyedihkan dan indah. Xiao Chen berpikir sejenak, lalu mengeluarkan beberapa pil pengisian darah dan menghancurkannya, menyebarkannya pada lukanya. Ketika cairan obat hijau memasuki lukanya, ki hitamnya menghilang secara signifikan. Xiao Chen merasakan kegembiraan di hatinya. Saat dia mengoleskan obat padanya, dia memperhatikan bahwa kulit gadis itu seputih salju, dan sangat halus. Bahkan dengan tekad Xiao Chen yang mengejutkan,
dia tidak bisa menahan perasaan di hatinya. Setelah ia mengoleskan obat pada semua lukanya, hanya tersisa bra di tubuh gadis itu. Itu adalah sesuatu yang mau tidak mau dia lakukan, ada banyak luka pedang di tubuh gadis itu. Jika dia tidak melepas pakaiannya, dia tidak akan bisa menggunakan obatnya. Namun, bra di dunia ini jauh lebih ketat daripada bra di dunia sebelumnya, dan bahkan tidak terlihat seperti sesuatu yang erotis. Kunci umur panjang emas di depan dadanya menarik perhatian Xiao Chen. Mengingat Ye Chenzu mengatakan bahwa umurnya tidak akan lama lagi, dia terkejut, mungkinkah wanita cantik seperti itu akan segera mati? Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan mendorong pertanyaan ini ke pikirannya. Masalah utamanya sekarang adalah bagaimana menghadapinya. Dia pasti tidak bisa meninggalkannya di sini. Setelah menyebabkan keributan besar di hutan suram, binatang iblis pasti akan tertarik mendekat. Gadis ini berakhir dalam keadaan seperti itu karena dia, jadi Xiao Chen pasti tidak akan meninggalkannya sendirian. Namun, tidak nyaman baginya untuk membawanya kembali ke kamp. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada cincin semesta miliknya. Xiao Chen tersenyum lembut, dia sudah punya ide bagus. Cincin alam semesta ini berisi ruang independen, itu berbeda dari cincin tata ruang di dunia ini. Makhluk hidup juga bisa dimasukkan ke dalamnya, asalkan mau atau tidak sadar. Inilah kekuatan harta ajaib. Melihat reruntuhan di sekitarnya, Xiao Chen tidak lagi berminat untuk terus berburu. Terlebih lagi, setelah mereka menyebabkan keributan besar, akan ada banyak binatang iblis kuat yang akan tertarik. Jika dia tetap di sini, kematian akan menjadi satu-satunya hal yang menantinya. Ketika Xiao Chen kembali, Xiao Yulan dan yang lainnya sudah bangun dan sudah berada di perkemahan. Rupanya keributan tadi telah membangunkan mereka. Sepupu Xiao Chen, apa yang ingin kamu lakukan? Semua orang mengkhawatirkanmu, kata Xiao Yulan kepada Xiao Chen dengan agak marah. Xiao Chen tersipu malu, tidak ada, aku hanya merasakan sesuatu, jadi aku keluar untuk memeriksanya. Namun, orang-orang yang berjaga malam mengatakan mereka tidak melihatmu. Jika kamu akan keluar, kamu harus mengatakan sesuatu, kata Xiao Yulan sambil menunjuk kedua orang. Xiao Chen tiba-tiba merasakan sakit kepala saat dia melihat Xiao Jian di tengah kerumunan, dan buru-buru berkata, aku sudah bilang pada Xiao Jian, bukankah itu benar Xiao Jian? Xiao Jian terkejut dan menganggukkan kepalanya, dia memang memberitahuku tentang hal itu. Xiao Chen tersenyum, aku tidak berbohong padamu kan. Pergi dan tidur. Jaga malam harus melanjutkan shiftnya. Saya baru saja memeriksanya, dan tidak ada apa-apa. Pada hari kedua persidangan, Xiao Chen takut mereka akan bertemu dengan sosok gelap yang menakutkan itu. Ia memutuskan bahwa mereka bersepuluh akan melakukan aktivitas bersama. Adegan sosok gelap yang memakan organ dalam orang lain untuk mengobati lukanya sendiri meninggalkan kesan mendalam pada Xiao Chen. Terlebih lagi, sosok gelap itu terluka parah tadi malam, Xiao Chen tidak berani mengambil risiko memecah kelompok. Selama 2 hari berikutnya, mereka bertemu dengan binatang iblis peringkat 3 dan peringkat 4 yang tiba-tiba kehabisan tenaga selama persidangan mereka. Meskipun Xiao Chen menggunakan rasa spiritualnya untuk menghindarinya, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bang, bang, pada hari ketiga persidangan, Xiao Chen merasakan suara dentuman dari cincin semesta miliknya. Dia terpesona, sepertinya ruang di cincin semesta akan hancur. Sepertinya gadis berbaju putih itu akan bangun. Dia begitu sibuk pada hari-harinya memimpin kelompok dan melatih dirinya sendiri di malam hari sehingga dia melupakan hal ini. Xiao Chen dengan cepat mengeluarkan semua inti iblis peringkat 2 dari cincin semesta. Dia takut jika dia tidak mengeluarkannya, mereka akan dihancurkan oleh gadis di sana. Jika itu terjadi, tentu sangat disayangkan. Dengan upaya beberapa hari terakhir, mereka sudah mendekati 200 inti iblis. Sepupu Yulan, aku percayakan barang-barang ini padamu terlebih dahulu, kamu juga harus mempertahankan inti iblis yang kita peroleh nanti. Aku harus pergi sebentar. Xiao Yulan melihat tindakan Xiao Chen dengan kaget, sepupu Xiao Chen, apa yang kamu lakukan? Kami akan berangkat. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan, aku harus segera pergi, kata Xiao Chen cepat. Ada setetes esensi darahnya di cincin semesta. Setiap kali terjadi ledakan, pikirannya terasa seperti ledakan.
Orang-orang yang tersisa melihat Xiao Chen mengeksekusi Lightning Evasion dan dengan cepat menjauh. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Xiao Yulan menginjak tanah dengan marah saat dia melihat sosoknya yang menghilang dengan cepat. Setelah Xiao Chen pergi cukup jauh dan memastikan tidak ada orang di sekitarnya, dia melepaskan gadis itu dari cincin semesta. Bajingan, mati. Gadis itu memegang tombak emasnya, dan segera menyerang Xiao Chen ketika dia melepaskannya. Serangan yang dipenuhi amarah dan mengandung energi yang berkembang. Itu terbang ke arah Xiao Chen dengan kejam, mengejutkannya, dan menyebabkan dia melompat terburu-buru untuk menghindar. Hei, periksa dirimu dulu untuk melihat apakah kamu kehilangan sesuatu sebelum menyebutku. Xiao Chen buru-buru berkata ketika dia melihat bahwa dia sedang bersiap untuk melakukan tindakan lain. Gadis itu melihat bahwa dia hanya tinggal mengenakan bra di tubuhnya dan semburat merah muncul di wajah pucatnya. Segalanya sudah sejauh ini dan kamu masih ingin menyangkalnya. Aku akan membunuhmu. Dia menggenggam tombak emas di tangannya sekali lagi, dan niat membunuh yang kental muncul di matanya. Dia bersiap untuk bergerak. Xiao Chen melihat bahwa tidak ada gunanya menjelaskan. Gadis ini memiliki kemampuan bertarung yang kuat. Dia sudah memperkirakan ini sebelumnya, dan sudah bersiap untuk lari. Bang! Terdengar suara seseorang tersandung di belakangnya. Xiao Chen menoleh untuk melihat, dan menemukan bahwa sebelum gadis itu bergerak, dia jatuh ke tanah. Dia dengan cepat berbalik dan berjalan. Jangan sentuh aku, kata gadis itu dengan sengit. Xiao Chen berkata tanpa daya, aku tidak akan menyentuhmu, aku janji. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa aku sebenarnya bukan bajingan. Lihatlah luka di tubuhmu, lihat apakah masih ada bekas luka yang tersisa. Saya hanya memberikan obat pada Anda. Saya tidak melakukan hal lain. Jangan menatapku terlalu tajam. Pertimbangkan situasi Anda. Jika aku benar-benar ingin melakukan sesuatu padamu, kamu tidak akan punya cara untuk menolaknya. Setelah sekian lama, gadis itu akhirnya berkata, baiklah, aku akan mempercayaimu sekali saja. Namun, mengapa Anda memenjarakan saya di ruang itu? Xiao Chen buru-buru menjelaskan situasinya padanya sebelum gadis itu akhirnya mempercayainya. Bantu aku duluan, aku percaya padamu sekarang. Xiao Chen menghela napas lega dan membantunya berdiri, lalu dia bersandar di pohon. Benar, aku belum menanyakan namamu. Nama, saya Yue Ying, kata gadis itu dengan lembut. Setelah dia mengatakan itu, suara keroncongan terdengar dari perutnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Setelah Xiao Chen mendengarnya, dia tidak bisa menahan senyum dan mengeluarkan pil puasa dari cincin semesta. Makan ini. Setelah kamu makan ini, kamu tidak akan lapar. Menerima pil puasa, Yue Ying tidak ragu-ragu dan menelannya. Beberapa saat kemudian, dia merasa perutnya yang kosong tidak terasa lapar lagi. Dia berkata dengan heran, kamu adalah seorang alkemis. Pil ini ajaib. Xiao Chen menganggukkan kepalanya, kamu benar-benar berani, apakah kamu tidak takut aku memberimu racun? Pada saat ini, Yue Ying sudah memulihkan sebagian kekuatannya. Dia bangkit dan meregangkan tubuhnya sambil berkata, karena aku telah memilih untuk mempercayaimu, aku tidak akan ragu. Terlebih lagi, jika aku ingin membunuhmu, selama aku masih punya nafas, akan mudah bagiku untuk melakukannya. Xiao Chen diam-diam mendecakkan bibirnya, mengapa wanita yang ditemuinya begitu kuat? Ao Jiao dulunya kuat dan sekarang ada Yue Ying. Itu menyesakkan. Berapa lama saya berada di ruangan itu? Yue Ying bertanya tiba-tiba. Sekitar 3 hari. Warna kulit Yue Ying berubah. Oh tidak. Orang-orang dari Kabupaten Qizi mungkin telah dibunuh oleh Ye Chensu. Anda sebaiknya segera membawa orang-orang yang berpartisipasi dalam uji coba pergi. Binatang iblis akan menyerang. Xiao Chen memikirkannya. Dia ingat bahwa dia terus bertemu dengan binatang iblis berperingkat lebih tinggi dalam beberapa hari terakhir. Mungkinkah para ahli yang dikirim oleh Kabupaten Qizi ke inti hutan suram semuanya mati? Huci. Tiba-tiba, ada 3 api berwarna berbeda yang membubung ke langit gelap hutan suram. Ini adalah sinyal darurat dari klan Zhang, klan Xiao, dan klan Tang. Apa yang telah terjadi? Mengapa ketiga klan mengeluarkan sinyal darurat secara bersamaan? Xiao Chen berpikir dengan bingung. Aku akan kembali, apa yang akan kamu lakukan? Xiao Chen berkata pada Yue Ying. Yue Ying tersenyum acuh tak acuh, pergilah.
Saya tidak terluka parah. Hanya saja aku sudah terlalu lelah dengan menggunakan teknik itu. Saya hanya perlu memulihkan diri selama 1 jam, dan saya akan bisa pergi. Xiao Chen berpikir sejenak sebelum berkata, kalau begitu biarkan aku menjagamu selama 1 jam. Terima kasih, kata Yue Ying tulus. Dia saat ini berada pada posisi terlemahnya, dan membutuhkan seseorang untuk menjaganya. Yue Ying duduk bersila, dan 9 bayangan naga mengelilinginya. Aliran ki naga emas terus-menerus dipancarkan dari tubuhnya. Auranya semakin kuat, sedikit demi sedikit. Setelah 1 jam, Yue Ying tiba-tiba membuka matanya. Semua luka sebelumnya telah sembuh. Dia tidak lagi mengeluarkan perasaan lemah yang dia rasakan sebelumnya, dia sekarang dipenuhi dengan aura tirani. Dia mengangguk pada Xiao Chen, dan seekor naga emas kecil masuk ke dalam tubuh Xiao Chen. Ia berenang di tubuhnya selama 1 siklus, sebelum berintegrasi dengan Azure Dragon Martial Spirit. Anda menyelamatkan hidup saya. Bila perlu, naga ki ini akan melindungi hidupmu. Setelah dia mengatakan itu, dia melayang ke langit dan terbang ke kejauhan, meninggalkan Xiao Chen dengan pemandangan sosok cantik. Xiao Chen tidak segan untuk pergi. Berdasarkan fakta bahwa dia bisa menggunakan naga api, Xiao Chen telah menebak identitasnya. Yue Ying, ketika dia membalikkan namanya, itu adalah Ying Yue. Jelas sekali bahwa dia berasal dari keluarga kekaisaran negara Qin besar. Jarak antara dia dan dia terlalu jauh. Setelah mengalihkan pandangannya, Xiao Chen kembali menuju lokasi perkemahan klan Xiao. Ketiga klan tersebut menembakkan sinyal darurat bersama-sama, sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Kenapa tidak ada orang sama sekali di sini? Ketika Xiao Chen bergegas ke kamp, dia menemukan bahwa perkemahan telah penuh. Bahkan mayat binatang iblis di gudang semuanya dibawa pergi. Mungkinkah mereka sudah mundur? Xiao Chen melihat sekelilingnya dan menebak bahwa sangat mungkin semua orang telah pergi. Memikirkan apa yang dikatakan Yue Ying, dia menduga bahwa penduduk Kabupaten Qizi telah menerima berita dan akan mengakhiri persidangan ini lebih awal. Ketika dia hendak pergi, dia tiba-tiba merasakan bahaya. Dia melepaskan rasa spiritualnya, dan dia menemukan seorang kultivator bersembunyi di pohon di sebelah kiri, tingginya sekitar 20 meter. Kultivator ini telah menarik seluruh auranya, dan menatap Xiao Chen. Dia sedang menunggu kesempatan untuk membunuh Xiao Chen. Xiao Chen mengendalikan rasa spiritualnya, dan setelah dia melihatnya dengan jelas, dia tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya. Orang itu adalah Grandmaster bela diri dari klan Sang. Dia seharusnya tiba bersama dengan 2 tetua klan Tang. Dia hanya tidak tahu bagaimana orang ini berhasil menghindari pembunuhan oleh Ye Chensu. Namun, auranya nampaknya cukup lemah. Karena menghindari Ye Chensu selama beberapa hari terakhir, dia telah menghabiskan sejumlah besar esens. Jelas sekali dia belum mendapatkan istirahat yang layak. Dalam kondisinya saat ini, dia sebenarnya tidak pergi lebih awal. Sebaliknya, dia malah ingin membunuhku. Ini menunjukkan betapa klan Zhang membenciku, pikir Xiao Chen dalam hati. Dengan kondisi pria ini saat ini, kekuatan terbaiknya hanya setengah dari biasanya. Xiao Chen tidak ingin melarikan diri. Baginya, ini adalah cobaan yang cocok untuknya. Ini jauh lebih menarik daripada binatang iblis. Dia segera melakukan langkah pertama. Sebuah sambaran petir melintas, dan Xiao Chen tiba-tiba muncul di belakang pria itu. Lunar Shadow Sabre bersinar dengan cahaya yang cemerlang, dan kekuatan tak terbatas dari inti iblis peringkat 6 menyelimuti sekeliling. Pria itu menoleh untuk melihat wajah Xiao Chen yang tersenyum. Ekspresi keheranan terlihat jelas di wajahnya, dia tidak tahu bagaimana Xiao Chen tahu dia bersembunyi di sana. Di luar hutan suram, matahari menggantung tinggi di langit, menyinari segala sesuatu dengan sinar matahari. Ayah, mengapa ayah menelepon kami kembali? Sepupu Xiao Chen belum keluar, kata Xiao Yulan kepada Xiao Qiang dengan ketidakpuasan yang jelas. Tak lama setelah Xiao Chen pergi, Xiao Qiang membawa 4 master bela diri klan Xiao ke perkemahan klan Xiao. Dia mengatakan bahwa persidangan berakhir lebih awal, dan kemudian segera membawa semua orang keluar dari hutan. Xiao Qiang mengerutkan kening, selain Grandmaster bela diri yang melarikan diri, semua ahli yang dikirim oleh Kabupaten Qizi ke inti hutan suram meninggal, bahkan ahli Martial Saint yang mereka kirim juga mati. Kerumunan di belakang menarik napas dalam-dalam, bahkan ahli Martial Saint pun mati.
Apakah binatang iblis di hutan suram begitu menakutkan? Dia dibunuh oleh manusia, bukan di tangan binatang iblis. Terlebih lagi, cara dia meninggal sangat mengerikan. Kabupaten Kizi sudah melaporkan masalah ini ke rumah tangga kekaisaran. Ini bukanlah sesuatu yang bisa kita selesaikan dengan meminta bantuan kita. Oleh karena itu, persidangan telah dibatalkan. Xiao Qiang menjelaskan. Wajah Xiao Yulan sedikit berubah dan dia berkata dengan cemas, kalau begitu, bukankah itu berarti sepupu Xiao Chen berada dalam bahaya besar? Saya harus masuk dan mencarinya. Tidak masuk akal, Xiao Qiang berteriak dengan tegas, apakah kamu ingat apa yang terjadi di Gunung Tujuh Tanduk? Apakah menurutmu Xiao Chen akan mati begitu saja? Jika dia ingin melarikan diri, bahkan seorang martial saint tidak akan bisa menangkapnya. Jika kamu masuk, kamu hanya akan menjadi beban baginya. Mata Xiao Yulan memerah, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Penatua Xiao, apa yang kamu lakukan? Memarahi seseorang, itu tidak baik. Kepala kelantang membawa sekelompok orang sambil berjalan, di mana tuan muda kedua dari klan Anda. Kenapa aku tidak melihatnya? Apakah binatang iblis memakannya? Xiao Qiang memandang Tang Tian dengan dingin dan mencibir, jangan mengira aku tidak tahu tentang apa yang telah kamu lakukan di hutan suram. Sayang sekali surga memiliki mata, dan kamu kehilangan dua orang yang lebih tua secara sia-sia. Warna kulit Tang berubah, dan kemudian dia tersenyum, saya tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh Penatua Xiao. Namun, meski uji coba ini telah berakhir lebih awal, kami masih harus membandingkan hasil ketiga klan kami. Aku ingin tahu berapa banyak inti iblis yang berhasil dikumpulkan oleh klan Xiao. Nanti, saat tuan kota tiba, saya akan melaporkannya secara pribadi. Ketika itu terjadi, saya berharap jumlah yang dilaporkan klan Tang tidak terlalu rendah. Klan Xiao berhasil mendapatkan total 180 inti iblis peringkat 2. Xiao Qiang sangat puas dengan mereka yang mencapai hasil seperti itu meski hanya memiliki waktu 3 hari. Jadi dia tidak takut dengan ejekan Tang Tian. Tidak lama kemudian, penguasa kota Dugufeng memanggil orang-orang dari ketiga klan tersebut. Dia memasang ekspresi santai di wajahnya, seolah-olah urusan hutan suram tidak melibatkan dirinya. Dugufeng tersenyum, meskipun ada beberapa masalah dengan uji coba ini dan kami harus mengakhirinya lebih awal, kami akan tetap mengikuti aturan lama. Persaingan antara ketiga klan Anda akan terus berlanjut. Aku ingin tahu apakah ada orang yang berhasil melampaui klan Xiao, mereka telah menjadi yang pertama selama beberapa kali terakhir. Mari kita mulai dengan klan Zhang. Aku ingin tahu berapa banyak inti iblis yang mereka peroleh. Warna kulit kepala klan Zhang berubah sangat tidak sedap dipandang ketika dia mendengar ini. Kali ini, murid terkuat dari klan Zhang mereka tidak muncul karena dia dan jiwa bela dirinya terluka. Mereka tidak berhasil mendapatkan banyak inti. Namun, karena penguasa kota memintanya, mereka harus melaporkannya. Klan Zhang berhasil mendapatkan total 50 inti iblis peringkat 2 dalam perjalanan ini, kata kepala klan Zhang. Dugufeng tidak terkejut dengan hasil ini. Sambil tersenyum lembut, dia berkata, tidak apa-apa. Zhang He tidak datang, jadi cukup bagus bagimu untuk mendapatkan hasil seperti itu. Selanjutnya, biarkan klan Tang melaporkan jumlah mereka. Saya masih memiliki sejumlah harapan untuk klan Tang. Tang Tian tersenyum acuh tak acuh, tuan kota terlalu memuji kami. Kali ini, klan Tang memperoleh total 100 inti iblis peringkat 2. Setelah Tang Tian selesai, dia menatap Xiao Qiang, makna di matanya jelas, sudah waktunya bagi Anda untuk melaporkan nomor Anda. Xiao Qiang menghela nafas lega ketika mendengar laporan klan Tang. Melihat pandangan yang dilimpahkan penguasa kota padanya, Xiao Qiang berkata, dalam uji coba ini, klan Xiao telah memperoleh total 180 inti iblis peringkat 2. Dugufeng tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini, sepertinya klan Xiao memiliki dasar yang dalam. Selamat, tampaknya klan Xiao memenangkan persidangan lagi. Tang Tian mengungkapkan senyuman yang dalam, Tuan Kota, jangan terburu-buru memberi selamat kepada mereka. Tang Feng, tunjukkan rampasanmu kepada Tuan Kota. Tang Feng berjalan ketika dia mendengar ini dan mengeluarkan 6 inti iblis, menempatkannya di depan penguasa kota. Cahaya dari 6 inti iblis ini sangat dalam. Itu jelas berbeda dari inti iblis peringkat 2. Seseorang di sampingnya berseru kaget, ini adalah inti iblis peringkat 3.
Memang benar, mereka benar-benar inti iblis peringkat 3. Kata salah satu orang di sampingnya sambil mengambil salah satu inti iblis dan memeriksanya dengan cermat. Binatang iblis peringkat 3 memiliki kekuatan yang setara dengan master bela diri. Tang Feng ini sebenarnya mampu mengalahkan 6 binatang iblis peringkat 3, sungguh sulit dipercaya. Kota Mohe telah mengadakan begitu banyak uji coba, namun saya belum pernah mendengar bahwa ada orang yang berhasil mendapatkan inti iblis peringkat 3 di masa lalu. Tampaknya klan Tang akan menjadi yang pertama kali ini, melampaui klan Xiao. Memang, hal yang lebih mencengangkan adalah dia hanyalah murid bela diri kelas tinggi. Dengan tingkat kekuatan ini sekarang, jika dia maju, tidak akan ada orang yang bisa mengalahkannya dalam janji 10 tahun berikutnya. Dugu Feng melihat dengan hati-hati pada inti iblis peringkat 3 yang diserahkan Tang Feng. Pada akhirnya, dia berkata dengan lembut, sepertinya klan Xiao tidak mampu mempertahankan posisi pertama kali ini. Nilai inti iblis peringkat 3 ini setara dengan 100 inti iblis peringkat 2. Tang Tian memiliki ekspresi puas di wajahnya saat dia melihat Xiao Qiang. Elder Xiao, maafkan saya. Sepertinya tempat pertama untuk uji coba ini adalah milik klan Tangku. Setelah menekan klan Xiao dalam uji coba ini, dan jika mereka mampu mengalahkan klan Xiao dalam janji 10 tahun, prestise klan Xiao akan mencapai titik terendah. Semua orang yang mempunyai urusan atau aliansi dengan klan Xiao akan melihat situasinya dan memutuskan kontak dengan mereka. Jika itu terjadi, klan Xiao akan berada dalam kesulitan. Kulit Xiao Qiang sangat tidak sedap dipandang. Dia awalnya berpikir bahwa ini adalah situasi yang pasti menang, namun, dia ditampar wajahnya dengan kejam. Langkah Tang Tian terlalu kejam. Semua murid klan Xiao juga memiliki corak kulit yang sangat tidak sedap dipandang. Uji coba ini mewakili reputasi klan. Mereka semua merasa bertanggung jawab karena tidak mendapat juara pertama. Bahkan Xiao Ling petik terbalik yang biasanya eksentrik pun menggigit bibirnya dengan ekspresi tertekan. Pada saat ini, Xiao Jian keluar dari kerumunan dan perlahan berjalan ke arah penguasa kota. Dia mengeluarkan 5 inti iblis dan berkata dengan acuh tak acuh, saya juga telah memperoleh 5 inti iblis peringkat 3. Tuan kota, mohon verifikasinya. Setelah dia mengatakan itu, dia berjalan ke belakang tanpa berkata apa-apa lagi. Ekspresinya setenang air, membuat orang lain tidak bisa menebak apa yang dipikirkannya. Itu Xiao Jian, mungkinkah dia mendapatkan inti iblis peringkat 3 juga? Orang ini pernah menjadi pemuda nomor 1 di kota Mohe. Apakah dia benar-benar mendapatkan inti iblis peringkat 3? Saya mendengar bahwa setelah dia dipermalukan oleh Zhang He, dia mengurung diri. Tidak disangka dia mampu mengejutkan kita seperti ini. Aku ingin tahu apakah dia bisa menarik klan Xiao keluar dari kekalahan. Itu akan sulit. Setelah dia hanya mengeluarkan 5 inti iblis peringkat 3, Tang Feng mengeluarkan 6. Orang-orang di samping penguasa kota semuanya berdiskusi. Tidak ada yang menyangka hasil uji coba ini akan mengejutkan mereka, tidak hanya sekali, tapi sekarang 2 kali. Dugu Feng bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum berkata, 5 inti iblis ini memang berada di peringkat 3. Klan Tang memiliki 1 peringkat 3 lebih banyak daripada klan Xiao, tetapi klan Xiao memiliki 80 inti iblis peringkat 2 lebih banyak daripada klan Tang. Setelah mempertimbangkannya, saya rasa kita harus menyebutnya seri. Bagaimana menurutmu? Xiao Qiang tersenyum lembut untuk menunjukkan bahwa hasil ini dapat diterima olehnya. Dia awalnya mengira mereka akan kalah, tapi siapa yang tahu mereka bisa membalikkan keadaan. Sudah cukup bagus bagi mereka untuk mendapatkan hasil imbang. Tang Tian sekarang dalam suasana hati yang sangat buruk. Dia berkata dengan sedikit ketidakpuasan, saya tidak yakin seberapa tinggi nilai inti iblis peringkat 3 dibandingkan dengan inti iblis peringkat 2, tapi menurut pendapat saya, itu pasti bernilai setidaknya 100 inti iblis peringkat 2. Xiao Qiang mengejeknya, apakah nilainya 100 hanya karena kamu mengatakan itu bernilai 100? Kamu pikir kamu siapa? Master Pavilion dari Pavilion Linlang. Menurut Anda, menurut saya, harganya hanya 50, apa yang dapat kamu lakukan mengenai hal itu? Tang Tian berkata dengan marah, bagaimanapun, saya tidak menerima hasil seri. Setelah kami kembali, saya akan mendeklarasikan dan mempublikasikan bahwa klan Tang memperoleh yang pertama dalam uji coba ini. Dugu Feng tidak berada dalam posisi yang sulit.
Dengan hasil seperti itu, dia tidak yakin berapa banyak penilaian yang akurat. Lagi pula, dia bukanlah ahli dalam menilai nilai inti iblis. Yah, menurutku ini memang bukan seri, tapi yang kalah adalah kamu, klan Tang. Siapa yang mengatakan itu? Nada suaranya penuh arogansi. Kerumunan menoleh untuk melihat, tapi yang mereka lihat hanyalah sosok pemuda yang berjalan perlahan dari pintu masuk hutan suram. Mereka menyipitkan mata, tapi cahaya terang yang menyilaukan muncul tiba-tiba. Dia membawa bungkusan bundar di belakang tasnya. Sinar matahari menyinari wajahnya, membuat wajah nyaris tampan itu tampak berseri-seri. Suaranya tidak nyaring, tapi semua orang mendengarnya dengan jelas. Sepupu Xiao Chen, kamu akhirnya kembali. Kakak Xiao Chen, cepat datang dan bantu Ling Petik terbalik membalas dendam. Kurung siku buka, Kapten. Para murid klan Xiao yang mengikutinya berlari dengan gembira, dan Xiao Chen menyapa mereka. Dia berjalan ke depan Tang Tian dengan wajah tersenyum, menatapnya tanpa rasa takut. Karena kamu tidak ingin hasil imbang, maka aku akan membuatmu menerima kekalahanmu dengan sepenuh hati. Dengan lambaian tangannya, Xiao Chen mengeluarkan 3 inti iblis. Ini adalah inti iblis dari binatang iblis peringkat 3, macan kumbang iblis berpola. Totalnya ada 3. Ini adalah inti iblis dari binatang iblis peringkat 3, monyet darah bulan iblis, ada juga 3 di antaranya. Ini adalah inti iblis dari binatang iblis peringkat 3, naga ekor pedang. Totalnya ada 4. Setiap kali Xiao Chen membacakan nama binatang iblis, orang-orang di sekitarnya akan berteriak kaget. Pada akhirnya, Xiao Chen mengeluarkan inti iblis dari 8 binatang iblis yang berbeda, setidaknya ada 3 dari setiap jenis. Apalagi yang ingin kamu katakan? Tang Tian, klan Tangmu tidak akan pernah melampaui klan Xiao. Jika kamu ingin menjadi yang pertama, kamu harus memintaku untuk melihat apakah aku akan membiarkan hal itu terjadi terlebih dahulu, kata Xiao Chen dengan dingin sambil menatap Tang Tian yang tertegun. Orang-orang dari klan Xiao merasa lega. Saat mereka melihat wajah Tang Tian yang terdiam, hati mereka terasa luar biasa. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu masih tidak yakin dengan kekalahanmu, paket di belakangku bernilai 100 inti iblis peringkat 2. Xiao Chen membuka paket bundar itu setelah pernyataan itu. Dia kemudian melemparkannya ke lantai, dan sebuah kepala bundar berguling ke lantai. Matanya terbuka, dan terlihat jelas bahwa dia meninggal dengan sisa kesedihan. Itu adalah tetua dari klan Zhang. Bagaimana dia dibunuh oleh Xiao Chen? Menurut aturan, dia bahkan tidak boleh berada di hutan suram. Orang-orang di sekitarnya menarik napas dalam-dalam. Apa? Tang Tian dan kepala klan Zhang berseru kaget pada saat yang sama, dan ekspresi mereka berubah drastis. Ada ketakutan di mata mereka saat mereka melihat Xiao Chen.